Tapi ketakutanmu sama manusia dan ketakutanmu sama jin, itu ya udah keterlaluan gitu. Nggak ada yang lebih pantas ditakuti kecuali Allah. Suatu saat boleh kamu coba. Misal kamu dapat informasi di tempat A itu ada pocong gitu ya, atau ada kunti gitu. Kamu juga terpengaruh dengan omongan-omongan orang itu. Salam Blengon, harmoni bagi semesta. Ojo mudah terpengaruh bahwa pocong itu seperti ini. Kamu ya kudu mengimajinasikan pocong itu yang cakep lah, kunti yang cakep. Biar saat kamu ketemu kan muncul merinding dhisik kan sebagai rasa, kemudian mulai rasa takut muncul. Setelah rasa takut muncul itu menggerakkan daya yang ada di otak kita, sehingga energi ini mempengaruhi penglihatan, mempengaruhi rasa juga, terus merubah pola yang ada di depan ini menjadi sebuah bentuk seperti apa yang kamu inginkan. Iya, harusnya gitu ya. Ya kita kan kemarin kan bahasnya kan gini, sakti menurut kekinian itu saat kamu menciptakan suatu asa atau cita-cita di situ, kemudian kamu berjalan dan mewujudkan dan terwujud itu. Memanifestasi. Ya kan? Ya itu pada karo ngono iku. Iya sih, sama kayak kita lihat film horor Indonesia, terus kita merasa merinding. Habis itu kita mengimajinasikan sesuatu itu kayak di film-film. Iya, ngono. Akhirnya ketakutan itu sampai mancing atau apa mancingnya tertanam di otak paling dalam kita, sehingga kita melihat cahaya sekelebat gitu aja, padahal cuman cahaya-cahaya dari sesuatu yang biasa. Kamu melihatnya luar biasa. Iya. Wah, anak pocong. Padahal gitu, kamu lihat ya itu mungkin karena rasa takutmu, mungkin karena seringnya kamu melihat hal yang menakutkan itu, sehingga bentuk itu sudah tertanam di situ. Sehingga saat melihat yang hampir mirip, cahaya yang hampir mirip seperti yang pernah kamu imajinasikan, muncul bentuk itu. Iya, kadang kalau kita misalnya tiba-tiba merasa takut tanpa sebab itu, padahal sebenarnya juga itu cuma perasaan kita, belum tentu kalau itu emang setan. Soalnya kan aku juga sering gitu itu, kok moro-moro ngerasa takut, padahal sebenarnya ya gak ada apa-apa, tapi emang pernah kalau lagi ngerasa wah ada yang ngeliatin, terus ada yang ada yang nengok atau ada yang jalan gitu, pernah sering, tapi emang nggak pernah lihat langsung. Pernah sekali dulu, temennya Samian pernah tak ceritain nggak? Aku pernah lihat temennya Samian, dia temen biasa nongkrong tuh. Om Tony, Om siapa ya? Sing gemuk. Om Vito. Mulyana. Itu kan aku pernah lihat dulu masih SMP kalau nggak salah, pernah lihat kayak buka gerbang gitu, tiba-tiba masuk, bunyi suara kayu tempat duduk di depan itu bunyi, tak lihat, Om Vito duduk tapi gak ngomong, tiba-tiba langsung masuk duduk. Aku langsung manggil Samian toh. Kita ada temannya Samian nih, siapa? Gak tahu, aku lupa mbak. Tak lihat ke depan loh, kok gak ada. Habis itu kan aku itu memang sekti Om Vito itu. Jadi iso kadang-kadang berubah jadi perempuan, kadang bisa jadi Om Vito ya. Om Vito terlampau sakti. Ya seperti itu, kadang-kadang
Sekarang posisi di Jakarta itu kadang-kadang nanti tiba-tiba di Surabaya. Ya karena ada job di Surabaya. Dia nggak ngomong-ngomong, nggak ngabari, tiba-tiba di Surabaya. Ya fenomena seperti itu jarang, tapi ada juga yang mengalami. Tiap orang itu ngalami fenomena seperti itu. Nah cuman gini, nek kamu ngomong tentang apa yang kamu ketahui dari video-video, ya perlu kamu ketahui bahwa media seperti ini itu adalah media hiburan, media untuk menghibur. Ya kembali lagi, kalau kita punya pengetahuan, ya media untuk berbagi pengetahuan itu. Tapi pernah lihat itu di salah satu video itu, ya menghibur kan. Enak pocong atau ada kunti atau ada apa, saat helm, tutuk kayu, iya toh, terus dipukul sama sesuatu gitu. Iya. Terus hilangnya Hilangnya dalam bentuk asap. nah itu hiburan ya, itu hiburan. Kamu nggak bisa ngomong itu real, enggak, itu hiburan. Ya itu menurut Babe loh ya. Soalnya kita kan nggak Babe. lihat langsung. Iya, maksudnya Babe ngene, maksudnya Babe, karena itu sebuah hiburan. Ya hiburan itu tujuannya, iso uga tujuannya, ya kamu harus memiliki tujuan gini. Aku tak lihat hal seperti itu tujuannya untuk menguatkan diri. Menguatkan dari apa? Ya secara mentalmu. Ojo gampang takut dengan hal yang seperti itu. Ya. Manusia itu ada. Kamu punya nggak ketakutan sama manusia? Kan punya. Jin itu ada. Kamu juga punya ketakutan sama jin. Tapi ketakutanmu sama manusia dan ketakutanmu sama jin itu ya dia keterlaluan gitu. Nggak ada yang lebih pantas ditakuti kecuali Allah. Ya kan, aku terlalu berlebihan takutmu karo menungso, terlalu berlebihan takutmu karo jin, ya kowe iso stres, ora iso turu, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Ya tandur nek kaya ngono itu hiburan. Hal yang seperti itu cuma hiburan. Jadi kowe nek ngomong apa itu benar, ya menurut Babe enggak. Karena itu hiburan. Ya logikanya non materi ya bisa dilihat dengan sesuatu yang sifatnya non materi. Aku sama Eca ini iso melihat, iso berbicara, iso mengatakan sesuatu itu karena kita sama-sama materi, matter. Ya. Tapi kalau masalah yang kita bisa merasakan itu gimana? Emang semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang ada di depan? Oh, merasakan iya. Kita kan memang punya alat deteksi sendiri ning tubuh kita, ya namanya rasa sih. itu. Ya bulu-bulu kita ini kan sebagai apa jenenge? Antena. Ya ning wilayah sini ya orang-orang mengatakan merinding bulu kudukku itu kan sebelah sini. Nah, itu antena itu. Antena rasa, kadang-kadang kepala sampai rambutnya berdiri. ya berdiri. Kesetrum. Itu antenane manusia itu kayak ngono itu. Jadi untuk melihat hal yang seperti itu, ya andalannya bukan cuma ini, sebenarnya andalannya mata batin lah. Ya logikanya kayak ngono. Kalau kamera itu mampu menangkap hal seperti itu nyata, kayak Babe itu ngamera kamu gini, ya berarti kamera itu harus memiliki mata batin. Apa itu be? Kamera mana? Ya mungkin kameranya terlalu sensitif. Iya tapi nggak sejelas itu Cak. Ya, kan sama kayak mata batin kan itu termasuk sensitif toh. Siapa tahu kameranya kalau terlalu sensitif juga gitu. Jadi ya nggak iso apa menjas gitu ya bahwa kalau itu beneran mereka iya nggak iso menjas bahwa itu beneran, juga nggak bisa menjas bahwa mereka itu salah. Memunculkan sesuatu yang bukan sebenarnya tujuannya
terus apa ya, menjadikan orang lain takut atau berimajinasi mengira-ngira bahwa jin itu seperti itu. Kok ngerasane menungso ae dosane luar biasa lho, Cak. Apa meneh kok ngerasane demi. Aniaya manusia itu dosa. Nah, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, Allah. Mongko kalau kita aniaya manusia itu kan hukumnya dosa. Berarti nek aniaya jin dosa juga. Dosa. Jin mbok keplaki. Ya kamu dosa aja. Orang sama-sama makhluk hidup. Iya kan? Ya terus itu tadi. Manusia itu materi, jin itu non materi. Beda alam. Sebenarnya sih enggak dimensinya beda. Dimensi doang ya. Dimensinya beda. Orang di sini kan pasti ada juga toh ya. Di mana-mana sih, mau pagi, mau siang, mau malam, mau puasa, mau enggak. Terus kenapa harus malam hari? Kenapa enggak syutingnya pagi hari atau siang hari? Biar kelihatan tegang. Biar kelihatan tegang. Malah kan banyak orang yang takut kegelapan juga, makanya adrenalinnya. Ketakutan itu sehingga memunculkan ya bahasa-bahasa kekinian imajinasi atau halusinasi. Halusinasi itu akhirnya menjadi semacam delusi, sesuatu yang tampak seperti ini. Sing wis muncul neng kono dalam bentuk imajinasi, kemudian muncul di luar, seakan-akan di luar itu sebagai delusi. Atau malah jangan-jangan itu cuman pemikiran kita, jadi sebenarnya kan nggak ada setan yang nampak. Tapi karena kita udah merasa ketakutan nih, terus kita tiba-tiba nyiptain sebuah sosok, padahal itu bukan setan, tapi kita sendiri yang kayak seakan-akan lihat gitu. Iya, ya seakan-akan bisa. Padahal bukan setan aslinya, cuman halusinasi ya, kayak sampean bilang delusinasi. Delusi. Itu enak namanya apa namanya? Nek nggak salah ya waktu itu Bapak pernah dikasih teman tuh semacam jamur. Minuman juga ada seperti itu. Ya ini kayak kamu supaya berhati-hati. Ada minuman, ada juga dalam bentuk jamur. Enak juga, ini jamurnya tai kebu. Hah? Ya aku jamur taine kebu atau mungkin taine sapi, nggak salah. Itu punya jamur, ada jamur. Jamurnya itu dibersihkan. Setelah dibersihkan kemudian diolah, bisa menjadi sebuah minuman atau diekstrak dalam bentuk minuman. Kemudian diminum. Apa sing enak nang utekmu itu muncul di depan. Bisa gitu. Iya. Nek kamu biasanya senengane film-film mistik gitu, film-film sing sifatnya kayak pocong, kuntilanak dan macam-macam itu film horor. Ya sing muncul itu ya produk-produk horor di situ. Nah, itu teman-teman sering ngomong, sering ngatakan ini mushroom gitu, jamur ya, maksudnya mushroom itu jamur. Ya itu bisa menampakkan, memunculkan sesuatu sing enak nang utek awake dhewe. Halusinasi kayak obat apa ya? Obat yang dilarang itu apa ya? Heroin. Iya, sejenis itu ya. Narkotika. Itu nek berlebihan ya bisa menciptakan halusinasi. Bisa menciptakan halusinasi yang ya nek nang gone kono nek ceglongan kowe ya ngene melompat. Nah nang gone kono gambarane enek pocong, kuntilanak dan macam-macam ya kamu akan lari terbirit-birit ketakutan. Iku isi sing enak nang utek. Itu jamur yang enggak boleh dikonsumsi. Ya untungnya Bapak cik mikir bahwa itu akan merusak wilayah sih. Makanya dilarang itu benar. Enggak bisa banget, kecuali kalau emang dibutuhkan karena orang itu punya kelainan, kan ada itu ya untuk obat-obat obat-obatan, tapi khusus obat khusus orang-orang tertentu toh ya resep dokter. Dosisnya juga dosis khusus. Aku pengen sih sampean nyoba ntar kapan gitu, nyoba sampean ke video. Kalau misalnya kan sampean bisa lihat toh, bisa lihat. Cari sopo? Sampean? Ya bisa melihat juga, bisa melihat. Ya, melihat makhluk supranatural.
Kapan-kapan ya sampe coba sambil nge-video juga kira-kira kelihatan nggak ndek kamera. Ya tadi kan Babe ngomong bahwa nggak pernah Babe melihat. Iya makanya siapa tahu Penampakan sampe sing iso coba dikatakan. aja. Kapan-kapan coba. Siapa tahu beneran. Iya sih, ya bisa jadi. Ya siapa tahu berhasil melihat penampakan terus iso ngibur ya, ngibur teman-teman. Tapi nggak kepingin apa ya, nggak kepingin, Babe nggak kepingin membuat video yang Apa? seperti itu yang justru nanti Babe akan sering keluar ke tempat-tempat dingin. Oh iya benar. Bisa misteri. Jadi teman-teman Babe itu, teman-teman itu kan ada beberapa yang mampu melihat terbuka secara indera. Itu kayak kemarin di Punden mana itu ada videonya ya di Punden daerah Bojonegoro itu. Kita juga buat video. Beberapa teman tujuannya ya siapa tahu dapat penampakan. Babe nggak punya tujuan seperti itu. Tujuannya ya pokoknya di tempat ini kita bisa mengenal sejarah, kemudian didokumentasikan. Kalau memang muncul hal yang seperti itu ya rezekinya orang-orang yang nonton. Benar sih. Kan memang sebenarnya kita tuh perlu mengungkap sejarahnya daripada penampakan. Ya. Ya kadang secara rasa Ada apa enggak, maksudnya secara rasa itu muncul semacam neng kene ono di sini ada energi ya, dalam bentuk energi yang bersinggungan dengan kita. Kemudian terkadang juga sekali waktu atau beberapa waktu itu melihat semacam penampakan. Tapi apa yang dilihat Babe itu nggak pernah iso di kamera. Apa yang dilihat Babe ini dalam bentuk seperti itu nggak iso dilihat juga oleh teman-teman Babe. Ada juga yang dilihat teman Babe tapi Babe nggak delok. Oh, berarti nampakinnya cuma beberapa orang toh. Sepengennya setannya. Iya mungkin. Aku kan pernah dengar itu ada yang nggak bisa lihat, ada yang bisa lihat. Jadi tergantung jinnya kuatnya dilihat sama siapa, jinnya kuat nampakin diri atau enggak. Ya mungkin jin-jin sing lebay itu bisa ya pengen menampakkan diri di dunia manusia terkenal supaya bisa masuk YouTube gitu. Kalau mereka teknologinya, kalau mereka iri dengan teknologi kita, wah, manusia itu udah punya YouTube, media sosial, aku nggak punya. Sekali-sekali aku tak menampakkan diri. Kapan lagi jadi YouTuber ya? Atau antara seseorang yang memunculkan penampakan itu ada perjanjian khusus. Jam segini kamu harus di sini. Waktunya seperti ini, nanti tak masukkan YouTube, kamu muncul. Ikan Allah sawab. Iya. Bisa jadi. Tapi sampai sekarang belum ya. Babe masih, karena Babe nggak pernah menemui kejadian nengone diri Babe seperti itu, sehingga nek dia omong no itu benar atau enggak ya no comment. Iya. Aku cuma berharap kamu teman-teman lainnya melihat hal yang seperti itu, anggap itu sebagai hiburan. Ya kamu nggak bisa menjudge bahwa mereka salah. Kamu yo misinya iku akeh. Kayak kita itu misinya pengen berbagi pengetahuan, tapi ada misi di balik itu, mungkin pengen mencari uang. Ya siapa tahu nek rezekine iso digawe duit. Tapi kan bukan itu intinya. Intinya kita berkarya. Ya ta. Intinya kita berkarya, kita berusaha semaksimal mungkin juga untuk menghargai karya teman, karya subscriber kita. Nah, kita menghargai karya mereka teman-teman kita, maka insya Allah mereka juga akan menghargai karya kita. Monggo yo ojo menghakimi
sesuatu yang belum tentu kita tahu. Ya kita nggak tahu caranya untuk menampakkan sosok seperti itu menjadi wujud. Terus wong sak Nusantara iso tahu semuanya, kita nggak tahu. Iya, bisa jadi mereka memang sakti. Iya sih. Terus Babe nggak mau tak pansos. Pansos Panjat itu sosial. panjat sosial. Gak mau coba-coba itu pansos. Iki pansos kayak Iya, oh iya ya. Iki pansos kayak. Pansos dalam bentuk lain. Dan beberapa waktu Babe pansos. Nah, panjat sosial beberapa waktu. Kalau kamu mengatakan Babe nggak pengen tahu pansos, Babe pansos tapi nggak tahu caranya. Terus Babe pansos tapi nggak pernah berhasil. Tetep aja gitu. Iya kan ya tetap aja ngono. Ya rezekinya cek gitu. Rezeki ya selama kita mau berusaha ya nanti kita akan memiliki saudara lebih banyak. Ya itu intinya nek kita mau menghargai karya orang lain ya kita bakal dihargai. Karya kita bakal dihargai pelan-pelan alon-alon. Saling apa istilahnya nek nggone dunia seperti ini kita saling membantu. Saling menghargai, saling membantu, saling mengunjungi. Juga ya komentar-komentar sing apik-apik, nggak usah komentar ngoyo ngelek-ngelek YouTuber lainnya kan. Ya ini pansos. Iya sih. Ya nggak iso tak selah ini pansos. Pansos sih artinya ya Babe pengen video bukan cuman dilihat oleh saudara-saudara, teman-teman, tapi juga bisa dilihat oleh orang lain. Iya. Oleh banyak orang gitu kan. Ya bukan untuk apa-apa supaya apa ya istilahnya ya supaya lebih indah. Iya, tapi tak lihat-lihat sih selama kita bikin video juga banyak materi pelajaran-pelajaran yang bisa banyak orang yang nggak ngerti jadi ngerti. Iyalah Babe nggak roh anjay dadi roh anjay. Kemarin tuh anjay dadi roh saya anjay. Tadi nggak mau tahu tentang hal yang seperti itu, kamu cerita akhirnya Babe pengen tahu. Ya akhirnya Babe juga cerita bahwa Babe nggak pernah seperti itu. Ya, kamu pikir kan Babe iso. Apa jenenge memberikan energi pada sebuah handphone kamera sehingga kamera itu bisa terbuka secara mata batinnya. Terus kemudian iso melihat hal seperti itu. Nggak iso, nggak pernah bisa. Dan Panjen nggak pernah yang coba untuk itu. Ya kadang agak aneh sih aku lihat ada orang yang bisa ngasih energinya ke benda mati ya, kayak bisa gerak lah atau gimana. Masih ya nggak terlalu percaya sih, mungkin ada sesuatu tapi kan nggak tahu lagi. Iya. Nah energi oke. Nah ngomong no energi kan setiap benda punya energinya sendiri. Manusia punya energi, makhluk. Nek diomongi makhluk itu adalah energi, ya benda mati pun itu ada energi. Diarani benda mati belum tentu mati. Ya nggak ada yang benar-benar mati. Karena dipotong-potong sampai unsur terkecil itu mereka hidup. Dipotong-potong sampai unsur terkecil. Iya sih, meskipun dibakar. Iya kan akhirnya enak unsur yang dinamakan hidup. Iya. Ya nggak ada yang benar-benar mati kan. Semuanya. Ya kita mengistilahkan yang seperti ini benda mati ya. Ya kita potong-potong sampai kecil. Kita cari tahu di situ hidup dalam bentuk partikel yang terkecil itu hidup. Benar. Ya energi itu hidup. Ya kita moga-moga pansos kita berhasil. Waduh. Iya, benar, gak salah sih.
Emang pansos. Pansos, Orang di itu, Pak. media sosial. Oh, istilahnya apa, Pak? Panjat sosial. Panjat sosial. Ya di mana-mana kalau yang namanya media sosial pasti ada pansos lah. Semua pansos. Meskipun kita nggak merasa pansos. Ya terus di dunia media seperti ini itu memang dunia kolaborasi. Apa kolab ya istilahnya, kolaborasi antara YouTuber satu dengan YouTuber lainnya supaya bisa saling bantu, saling meningkatkan gitu. Iya. Saya babe belum bisa menentukan atau belum apa ya iso mewujudkan kolab itu. Ya iso karo Ica, iso sama teman-teman baru. Ya belum rezeki. Ya belum rezeki ya wis ngene ya. Ngene ya. Oke. Terima kasih. Salam blend on. Harmoni Harmoni bagi semesta. semesta. Tetap sehat. Tetap ikuti aturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Moga-moga dilapangkan rezeki, diberikan kesehatan, Amin. kedamaian, kebahagiaan, dan keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blengon, harmoni bagi semesta.